Hai teman, di cerita kali ini tentang peperangan yang terjadi antara dua kerajaan darat dan laut. Apa penyebab perang ini? Cerita ini dari film yang berjudul The Witcher, Sirens of the Deep. Kita langsung ke ceritanya. Di malam itu, seorang Witcher bernama Geralt berjalan di pinggir laut bersama temannya, Jaskier untuk memburu Alamorax. Tidak sengaja Geralt menginjak badan Alamorax yang sedang tidur, dan terjadilah pertarungan antara mereka, walaupun sulit mencari titik lemahnya hingga mengeluarkan jurus angin dan api, tapi akhirnya berhasil mencari celah menembus kulit. Lalu Alamorax membawanya ke suatu tempat di bawah laut. Geralt kembali mengeluarkan api dan saat Alamorax akan masuk laut lagi, segeralah dia menjebaknya dengan es. Saat akan mengayunkan pedangnya, Geralt merasakan kehadiran seseorang, ternyata ada satu keluarga duyung. Derowa seekor duyung minta Geralt tidak menyakiti Alamorax. Geralt menjelaskan bahwa dia dibayar nelayan mutiara untuk membunuhnya. Derowa menjelaskan bahwa makanan Alamorax hanyalah tiram yang diburu manusia, untuk diambil mutiaranya. Akhirnya Geralt melepaskannya dan sebagai gantinya minta diantarkan ke permukaan. Setelah itu keluarga duyung pulang dan menghadiri pertemuan, di mana warga laut protes pada raja dan ratu, tentang manusia yang telah menghabiskan tiram, sehingga anak-anak mereka kelaparan. Warga curiga raja dan ratu tidak segera bertindak, karena putri kerajaan telah jatuh cinta pada pangeran di Bremerford. Derowa juga melaporkan bahwa manusia telah menyewa Witcher untuk membunuh Alamorax. Mendengar itu, warga mendesak raja untuk segera menghentikan aksi manusia dengan perlawanan. Ratu pun berjanji akan merundingkan permintaan warga. Senas putri kerajaan mencoba meyakinkan, bahwa pernikahannya dengan Agloval bisa membawa perdamaian. Melusina, saudari ratu, setuju dengan Senas, namun raja menolak rencana itu dan mengusir Melusina, demikian pula dengan ratu minta Melusina pergi. Kembali ke Geralt dan Jaskier, di kedai, Geralt menunjukkan hanya memiliki satu koin dan menjelaskan bahwa Alamorax tidak membunuh manusia, itulah sebabnya dia tidak membunuhnya, lalu Geralt mengajak mencari uang dengan cara lain. Saat itu Jaskier mengingatkan bahwa mereka ke kota ini untuk menghindari seorang penyihir yaitu Yennefer, seorang wanita yang pernah menjalin hubungan dengan Geralt dan akhirnya pergi meninggalkannya. Setelah mereka menikmati roti keras, mereka berdua diusir dari kedai, termasuk alat musik Jaskier. Melihat Jaskier dengan alat musiknya, seseorang datang mengundangnya mengisi acara di festival, besok, dengan bayaran tinggi karena raja akan hadir. Hari festival tiba, datanglah seorang wanita teman masa kecil Jaskier yaitu Essi Daven. Jaskier segera memperkenalkan Geralt dari Rivia padanya. Saat kecil, Jaskier sering dibuli oleh teman-temannya terutama oleh Zeles. Pernah Zeles memaksanya lompat ke sungai, lalu pura-pura akan melompat dulu tapi melompat ke belakang dan mendorongnya. Saat itu Essi datang, dan Zeles kembali mendorong, menyebabkan alat musiknya patah. Jaskier marah dan mengungkit bahwa Zeles adalah anak haram raja. Saat Zeles akan menendangnya, Essi memukulnya lebih dulu. Kembali ke festival, trompet berbunyi, menandakan Raja Usfet dan Pangeran Agloval datang beserta Komandan Zeles. Essi menjelaskan bahwa Agloval mengangkat Zeles menjadi penasehat militer. Saat ini warga sedang marah, karena 5 nelayan diserang beberapa bulan ini, dan anggota kerajaan tidak mau membalas karena Pangeran Agloval mencintai Putri Duyung. Pesta dansa pun dimulai. Essi diajak berdansa oleh keponakannya dan Geralt pergi menyendiri di balkon. Di sebuah kapal laut, nelayan menangkap kerang dalam jumlah besar. Mereka segera membuka kerang satu per satu hingga menemukan sebuah mutiara. Pemilik kapal langsung mengambil mutiara itu, tapi, tiba-tiba ada yang melemparkan tombak. Tombak semakin banyak, tanpa tahu siapa pelemparnya. Essi mendatangi Geralt, mengajaknya bicara tentang pengalamannya yang dijadikan balada oleh Jaskier, mulai dari bergulat dengan manusia serigala, melawan vampir, sampai bertemu seorang penyihir yang membuat jatuh cinta padanya. Geralt merasa Jaskier suka mendramatisir. Mereka juga membicarakan Jaskier yang telah pergi dari Bremerford karena memiliki tujuan yang berbeda, hingga dia diperlakukan buruk atas itu. Lalu Jaskier datang setelah melakukan pertunjukan. Tidak disangka, Essi juga akan tampil sebagai pujangga setelah Jaskier. Essi mulai pertunjukannya dengan menyanyikan lagu Jaskier, lalu Jaskier ikut naik panggung dan bernyanyi bersama. Setelah itu, trompet berbunyi dan seorang putri datang, Zeles menjelaskan dia putri Nispen dari Maribor. Sebagai pengingat, bahwa masih banyak putri manusia untuk dinikahi. Tampaklah putri membawa oleh-oleh dari negerinya. Tiba-tiba, seseorang masuk sedang terluka, Zeles mendekati dan bertanya siapa pelakunya. Orang itu menjelaskan bahwa dia ditombak oleh para ikan, Fotnik. Mendengar itu, raja akan melakukan perang, tapi Zeles mengingatkan, ada seorang Witcher di antara mereka sebagai pemburu monster. Seorang warga meragukan Witcher karena gagal membunuh Alamorax, namun Zeles memberi tawaran pada Geralt untuk memastikan jika manusia duyung sebagai pelaku yang mengutus Fotnik, maka perang harus dilaksanakan. Terpaksa Geralt melakukan permintaan raja dan malam itu Geralt dan Jaskier mendirikan tenda untuk memulai perjalanan.
Mereka membicarakan Esi yang menurut Jaskier, Esi lebih baik daripada wanita penyihir untuk Geralt dan Jaskier minta Geralt untuk membuka hatinya. Setelah itu mereka beristirahat. Geralt bermimpi, bertemu Esi lalu berubah menjadi wanita penyihir, Yennefer, di mana Geralt minta agar bisa memulai hubungan dari awal lagi, tapi tiba-tiba Yennefer minta Geralt bangun dengan teriakan. Geralt membuka mata dan langsung diserang Fotnik. Geralt segera mengeluarkan pedang, lalu minum suatu ramuan dan pertarungan terus berlanjut hingga Geralt berhasil melukai Fotnik. Fotnik mengeluarkan air dan ditahan pedang, lalu Fotnik kabur. Setelah itu, barulah Jaskier bangun, lalu melanjutkan perjalanan. Jaskier bertanya alasan Geralt melepaskan Fotnik dan Geralt menjelaskan masih membutuhkan Fotnik masih hidup agar bisa melacaknya sampai ke sarang. Geralt merasa heran dari mana Fotnik tahu keberadaannya dan Jaskier merasa itu karena dirinya yang memiliki penggemar obsesif. Saat itu Geralt merasakan kehadiran seseorang dan bersiap menyerang, tapi ternyata Esi datang untuk membantu dan mengetahui situasi kotanya. Geralt mengatakan bahwa saat ini dia membutuhkan perahu, tapi Esi memberitahu bahwa air pasang telah bergerak dan kini hampir surut, sehingga mereka bisa berjalan sampai ke Dragonfangs. Raja sedang berbincang dengan Pangeran Agloval, karena mengingat istrinya yang anggun dan pandai melihat sisi terbaik seseorang, demikian juga Raja menganggap pernikahan Pangeran bukan hanya sekedar cinta, tapi juga milik kerajaan. Tapi Pangeran ingin menikahi Senas si Putri Duyung, dan membawa perdamaian bagi darat dan laut, walau begitu Raja tetap menentangnya. Lalu Zeles datang dan Pangeran segera pergi. Agloval menemui Senas, dan mereka berharap mereka segera bersatu, karena mereka saling mencintai. Saat itu Senas silau, dengan pantulan sinar dari pedang Geralt dan melihatnya bersama dua orang. Senas segera pergi untuk memberitahu Istana Laut. Mereka bertiga telah sampai di Dragonfangs, dan Geralt melihat Fotnik yang diikutinya, lalu segera menangkapnya dan bertanya, siapa yang memberi perintah. Tapi Fotnik tidak mau ngaku karena takut dihabisi, maka Geralt mengancam akan membunuhnya jika tidak bicara. Saat Fotnik akan mengaku seketika ada yang membunuhnya. Ternyata Zeles, yang menganggap Geralt tidak bisa membunuh monster. Geralt segera menjelaskan bahwa dia mencoba mencegah terjadinya perang. Saat itu, Fotnik diam-diam naik kapal Zeles dan menyerang prajurit. Demikian juga manusia duyung datang menyerang, dan Zeles berhasil melukai Derowa, lalu menariknya, dan Geralt segera mendorong Zeles sehingga Derowa bisa bebas. Di sisi lain Fotnik menyerang Jaskier dan Esi didorong Fotnik masuk laut. Melihat itu, Geralt datang menyerang Fotnik dan dengan kekuatan angin membawa Esi ke permukaan. Para tentara dan Fotnik telah jatuh berguguran. Geralt segera minta Zeles pergi. Zeles pun pergi untuk melaporkan pada Raja. Laut akan pasang, dan Geralt minta Esi menunjukkan pengetahuannya tentang laut. Esi mengajak mereka ke sebuah gua, lalu mereka terjun. Derowa sampai rumah, Ratu dan Senas juga datang. Istri Derowa melaporkan ini perbuatan anak haram Raja, Zeles. Senas mempercayai pasti Zeles bertindak di luar perintah, tapi Ratu menyalahkan Senas karena kelalaiannya melindungi lautan. Saat itu Senas fokus dalam mengobati Derowa, sepupu mereka. Malam ini mereka menginap di rumah Esi dan Geralt berterima kasih atas bantuan Esi. Jaskier berpendapat semua pihak menyalahkan Agloval dan Senas sehingga mereka perlu diajak bicara. Esi memberitahu, melihat mereka di Founders Rock, karena itu besok harus berangkat pagi. Geralt merasa kerajaan darat hanya ingin mencari alasan membantai kehidupan laut, karena keserakahan. Dan Esi mencurigai Ratu Duyung yang memberi perintah pada Fotnik untuk melindungi putri dari Agloval, yang dianggap sebagai ancaman. Besoknya, mereka berangkat ke Founders Rock. Dalam perjalanan, Esi minta Jaskier menyanyikan kembali kisah tentang pertemuannya dengan Countess de Stayel di Maribor setelah 20 tahun berlalu, lalu mereka memadu kasih. Setelah sampai, Esi melihat mereka ada di sana. Geralt langsung bertanya dalam bahasa Duyung, apakah bangsa mereka yang memerintahkan Fotnik membunuhnya. Esi segera minta maaf dalam bahasa Duyung, atas sikap Geralt yang kurang sopan. Senas memuji kefasihan Esi berbahasa Duyung. Agloval langsung minta tolong pada Esi untuk mengatakan pada Senas, dia ingin menikah dengannya walau masih harus meyakinkan ayahnya. Senas merasa ragu dengan pernikahan ini, karena Agloval berkaki dan dirinya berekor. Agloval akan membuatkan sebuah tangki, Esi tidak setuju karena Senas seorang putri bukan peliharaan. Lagi pula, semua yang dipikirkan Agloval hanyalah tuntutan pada Senas dan tidak ada pengorbanan sedikit pun dari Agloval. Geralt menghentikan pembicaraan percintaan ini dan saatnya untuk menghentikan perang. Esi bertanya pada Senas tentang serangan Fotnik, tapi Senas tidak tahu apapun tentang itu. Agloval mempertegas bahwa telah melihat Geralt di dekat Dragonfangs dan Senas pergi tanpa ciuman perpisahan. Senas menjelaskan, saat itu memang dia sedang marah untuk menyelamatkan rakyatnya dari serangan Zeles. Tapi Agloval setuju dengan tindakan Zeles, membuat Senas marah, karena Agloval membela seorang pembunuh yang telah menghabisi Derowa. Agloval juga marah dan mulai percaya perkataan Zeles, kalau Senas telah menyihirnya.
Senas pergi dengan sedih. Dilakukanlah upacara kematian Derowa, demikian juga manusia bersedih, karena anggota keluarga mereka meninggal. Keluarga Esi juga bersedih, karena Laklan Daven diwajibkan ikut wajib militer atas ketetapan raja di usianya 15 tahun. Votnik berlatih untuk persiapan perang, demikian juga dengan prajurit manusia. Senas mengintai kegiatan mereka, lalu datang menemui Melusina karena tidak tahan melihat manusia. Senas merasa, perasaan yang dimiliki untuk Agloval telah berubah dan Senas tidak mau ada korban nyawa lagi, baik bagi makhluk laut maupun manusia. Saat itu Melusina memberikan satu ramuan yang bisa mengubah penampilan menjadi manusia. Senas merasa tidak yakin bisa memakainya, tapi Melusina minta Senas menyimpannya, lalu Senas pergi. Mereka bertiga sedang memeriksa kapal nelayan, dan tidak disangka Jaskiher melihat seorang nelayan yang telah meninggal dunia. Geralt berpikir, bahwa tidak mungkin dilakukan oleh Votnik karena semua tombak ini berasal dari sudut yang sama yaitu dari bawah. Seharusnya Votnik berkaki, setidaknya ada yang naik ke atas kapal. Setelah itu Geralt memeriksa kapal dan menemukan sebuah kalung. Esi memberitahu kalung itu hanya dimiliki oleh anggota kerajaan Duyung. Geralt langsung mengajak ke istana. Saat sampai, Geralt langsung menerobos kerajaan dan melihat Agloval bersama wanita lain. Zeles langsung memerintahkan prajurit untuk menangkapnya. Geralt memberitahu telah mengetahui pembunuh nelayan, yaitu makhluk yang menjelma menjadi kraken sehingga seakan ada 10 Votnik. Makhluk itu, adalah manusia Duyung sebagai anggota kerajaan, karena telah menemukan sebuah kalung permata peridot di kemudi kapal nelayan Mutiara. Dan hanya satu anggota kerajaan, yang bisa membuat ramuan dan berubah wujud, yaitu penyihir laut, Melusina. Bahkan semua orang pernah melihatnya di pesta di malam itu dan saat ini dia berada di sini. Raja langsung menyuruh Melusina pergi. Melusina marah dan menyerang Geralt, lalu Geralt menyerang kaki dan Melusina melarikan diri menabrakkan diri ke jendela dan masuk laut. Agloval merasa marah pada Raja, karena ternyata telah bekerja sama dengan Melusina bahkan telah mengorbankan para nelayan. Raja melakukan semua ini, agar Agloval mau menemukan seorang putri yang tepat, apalagi telah menyewa Geralt dan timnya. Agloval merasa kecewa, lalu pergi dari hadapan Raja. Saat itu juga, Raja memerintahkan Zeles untuk mengumpulkan semua wajib militer bersiap perang, lalu membuang jasad Geralt dan Jaskiher di luar Dragonfangs. Tapi tidak diduga, Zeles tidak mendukung adanya perang karena dikiranya sedang diserang, tapi kini Zeles mengerti semua ini karena Raja sebagai dalangnya. Raja menjelaskan semua ini hanya untuk melindungi Agloval, dan Raja merasa Zeles tidak lebih dari sekedar kesalahan yang ingin dihapus, maka Raja memerintahkan untuk membuangnya juga. Pasukan darat dan laut siap berperang. Esi menemui Agloval bertanya apa yang sedang terjadi. Agloval memberitahu sepertinya perang akan dimulai. Esi juga menanyakan keberadaan Geralt dan Jaskiher, dan Agloval memberitahu Esi tidak akan bertemu mereka lagi, karena telah melawan Raja. Esi pun mempertanyakan Agloval yang hanya diam. Agloval menyangkalnya dan Esi minta untuk membuktikan dengan tindakan nyata bagi rakyat. Melusina kembali dan Senas menanyakan kabarnya, Melusina mengaku akan baik-baik saja. Saat itu, seorang asisten datang memberitahu kapal sudah datang dan mereka akan menyerang. Mendengar itu Senas pergi. Di kapal, Raja memerintahkan untuk membuang Jaskiher dan Zeles dulu agar menambah penderitaan Geralt. Jaskiher bersiap akan jalan di atas papan, tapi Zeles minta dirinya melakukan lebih dulu. Saat sampai ujung, seketika Zeles melompat ke belakang dan melawan prajurit yang ada, dilanjutkan Jaskiher, lalu Geralt segera memutuskan ikatan rantai di tangannya dan bersiap melakukan penyerangan. Senas datang dan mengarahkan air laut membanjiri kapal. Geralt segera memberitahu apa yang terjadi, dan Senas bertanya keberadaan Agloval. Geralt memberitahu Agloval tidak ikut karena tidak tahu, tapi sebenarnya Agloval mencintai Senas. Senas menyerang satu prajurit yang mendekati mereka, tapi seketika ada tombak dari belakang menyerang. Senas kembali masuk laut. Votnik dan manusia Duyung datang menyerang. Jaskiher dan Zeles bekerja sama, lalu Geralt datang membantu. Tidak lama Melusina datang dalam bentuk kraken dan hampir membuat kapal tenggelam. Jaskiher meluncur ke bawah tapi dipegangi Zeles, sayangnya, Zeles tertangkap tentakel dan memotongnya. Sementara Geralt dan Jaskiher berusaha melawan Votnik yang berjumlah sangat banyak. Di sisi lain tentakel kraken menyerang Senas dan teman-temannya. Tentakel membawa mereka mendekat ke tubuh kraken dan memakannya kecuali Senas. Senas bertanya mengapa melakukan ini semua. Melusina bercerita, seharusnya Basim Sang Raja Laut adalah miliknya, karena mereka saling mencintai, tapi sayang sekali Melusina tidak bisa memberikan keturunan dan digantikan Dahut, saudarinya, melahirkan Senas. Dahut telah merampas segalanya dan menimbulkan rasa sakit, kini giliran mereka yang harus kehilangan segalanya. Saat itu Agloval datang, memanggil Senas dan mendekatinya, sambil melawan Votnik, namun, pedangnya jatuh dan terhimpit ke tepi kapal. Saat Votnik mengangkat senjatanya, Raja menyelamatkan Agloval dan mendorongnya ke perahu kecil. Geralt berusaha menyelamatkan Senas dan Raja memotong tangga tali ke perahu.
Senas jatuh dari tentakel dan prajurit akan melukainya, tapi Jaskier langsung mendorong prajurit itu dan berkata pada Geralt untuk pergi melawan Kraken, sedangkan dirinya melawan Votnik, tapi tiba-tiba tentakel jatuh menimpanya, lalu Jaskier mengeluarkan jempol. Geralt berusaha menyerang Kraken dengan melukai tentakelnya, sedangkan Senas berusaha kembali ke laut tapi dihentikan Raja, karena menganggap Senas adalah sumber masalah. Di saat itu Geralt terlempar ke tiang kapal dan melihat Esi dijambak Votnik, sedangkan Raja melukai ekor Senas lalu menendangnya ke laut. Akhirnya Votnik memotong rambut Esi dan Geralt menyerangnya dengan angin sambil berdiri di atas tentakel. Tentakel melemparkannya ke udara dan Geralt terjatuh ke lantai hingga luka dalam. Geralt tidak menyerah dan Esi melemparkan pedang beserta ramuannya, lalu Geralt dimakan Kraken. Tidak lama, Kraken memuntahkan isi perut termasuk Geralt yang telah minum ramuan dan segera menusuk jantung Melusina, sehingga terjatuh ke laut menyebabkan kapal oleng dan sebagian prajurit masuk dalam laut. Demikian Jaskier akan masuk tapi ditahan Geralt, tapi tiang kapal jatuh menenggelamkan mereka berdua. Agloval mencari Senas, sementara Jaskier dan Geralt naik ke perahu Esi. Tidak jauh dari sana terlihat Raja Usfet, dan Agloval membawanya ke perahu. Saat itu Senas muncul dengan ekor yang sudah sembuh, lalu berterima kasih pada Ratu Dahut. Agloval segera mengumumkan bahwa kita semua bukan musuh, maka Agloval minta menghentikan perang dan segera pulang. Malamnya, Raja minta maaf dan Agloval berniat menikah dengan Senas dengan ramuan Melusina, maka peminumnya akan berubah wujud. Agloval minta Raja datang di pernikahannya. Raja setuju dan berjanji tidak akan ada yang tahu perubahan Senas menjadi manusia. Hari pernikahan tiba, para undangan telah hadir, demikian juga anggota keluarga kerajaan laut. Senas dan Agloval saling mendekat. Agloval memakaikan cincin pada Senas dan Senas membawa ramuan dari Melusina, lalu Agloval minum ramuan itu. Raja Usfeld terkejut melihatnya dan tidak lama Agloval berteriak kesakitan, lalu masuk laut dan berubah menjadi duyung dan pernikahan dilanjutkan hingga mereka resmi menikah. Malamnya Jaskier dan Geralt menginap di rumah Esi, dan keesokannya mereka melanjutkan perjalanan. Jaskier menetapkan tujuan berikutnya adalah tempat terjauh di benua ini, tanpa budaya, tanpa kenyamanan, dan tidak ada alasan Yennefer ada di sana, tempat itu bernama Kaingon, Gunung Naga. Demikian ceritanya, asal kita tidak mementingkan ego kita, kedamaian dan ketenangan pasti akan kita dapat. Sampai jumpa di cerita berikutnya.